Exiting the system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Islam Setiawan dari program studi Sistem Informatika dengan NIM 03530868988. Oke, saat ini saya akan melakukan tugas 3, yang dimana tugas 3 adalah melakukan praktikum transaksi. Yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke. Langkah pertama untuk transaksi di sini di lembar praktikum 3, tugas 3, saya akan melakukan commit, yaitu commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai. Di sini saya akan membuat transaksi commit dengan contoh yang sudah diberikan. Oke. Yang pertama, saya akan masuk ke dalam database yang saya buat, itu ini. Di sini saya juga udah buat beberapa database seperti dokter, pasien, dan pasien dokter. Oke. Pertama, saya akan melakukan pemanggilan dashboard root. Oke. Lalu saya buat root sama. Saya akan membuat transaksi 1 dengan tabel prosedur, dengan parameter int. Oke. Di sini agak berbeda dari yang saya buat, yaitu sini sudah dibuat. Oke. Pertama saya akan mengetikkan begin, lalu dan keduanya adalah star dan section. Oke, lalu insert untuk di sini kita akan menambahkan pasien. Di pasien itu ada ID skor pasien, lalu ada nama pasien, nama pasien, lalu ada alamat pasien, lalu ada jenis kelamin, kelamin, ya. Di sini kita masukkan value dari database
6 karena saya sudah menambahkan sebelumnya ada 5 database. Terus ada namanya yaitu itu oke. Lalu untuk di sini adalah jalan tambahan atau jalan Pakis Haji nomor 23. Lalu kita beri 1 karena dia laki-laki. Sudah kita tutup dulu. Lalu tambahkan di sini select bintang home. Oke, di sini sudah terbentuk untuk transaksinya. Mari kita lihat prosedurnya. Transaksi 1 tipenya prosedur, lalu untuk prosedurnya sudah kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya untuk kita untuk selanjutnya sudah masuk. Lalu kita lihat kembali untuk di database ini sudah masuk. Execute. Oke, terdapat penambahan database jika saya execute di sini. Lalu kita verify kembali. Oke, sudah muncul. Oke, kita lihat kembali jika di dalam data pasien ini belum terlihat ya. Lalu kita coba kembali untuk menambahkan dengan commit. Oke. Sudah kita execute kembali. Kalau transaksi akan muncul di sini, lalu itu akan mulai terlihat. Terus kita kembali melihat di data pasien apakah sudah muncul. Di sini sudah muncul ya untuk transaksi yang pertama dengan menggunakan commit. Transaksi yang kedua ya ini untuk yang commit. Lalu sebentar, saya akan duplicate kembali untuk outnya. Sini prosedur yang pertama tadi
tidak ada penambahan rumit. Oke. Oke. Kita tambahkan kembali prosedur yang kedua. C2 parameternya kita menggunakan commit. Oke. Selanjutnya transaksi yang ketiga ya. Transaksi yang ketiga ini untuk menjalankan tadi kita udah di bagian 2. Lalu untuk merollback menggugurkan perintah yang berjalan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Oke, kita perlu rollback ini mempengaruhi jika perintah yang diberangkatkan belum komit. Jadi misalkan jalankan perintah update lalu mengubah nama pasien dari Poppy menjadi Dana dengan ID pasien 3, namun pernyataan rollback ini akan berubah, maka akan berubah. Berikut contohnya, kita buat kembali untuk rollbacknya. Sini kita tambahkan kembali transaksi 3. Parameternya seperti begin, start, transaction. Nah, kita tambahkan update pasien. Oke. Lalu kita set nama pasien sama dengan Dana. Di mana ID pasien itu 3. Itu kita buat rollback, kita tutup lalu commit, lalu select on pasien. Coba lagi. Transaksi 3 sudah kita buat. Lalu jika sudah, kita jalankan transaksi 3 dengan menggunakan escape. Transaksi 3 sudah kita jalankan. Di sini masih belum ada update. Joko, Susilo, Poppy, Bunga, Mirna. Oke. Saya masih belum update, tidak ada perubahan ya. Lalu kita akan menambahkan insert pasien. Tambahan 1 pasien. Lalu kita rollback dengan data pasien nomor 3, lalu dengan ID 3. Lalu kita commit dalam satu line ya, dalam satu transaksi. Oke. Kita coba untuk buat satu nama pasien kembali.
kita buat transaksi nomor 4. Kita ganti namanya tadi nomor 7 adalah Hanif. Ini jalan Babakan. Jalan Babakan nomor 22. Oke. Di sini kita buat database. Kita tambahkan lagi ID pasiennya. Lalu kita tambahkan lagi di sini rollback. Oke. Update pasien. Lalu kita tambahkan set nama pasiennya. Kita sini kita ubah namanya safety ini ya. Lalu kita cari di mana ID pasiennya. Yang mau kita ubah adalah yang mau kita update atau mau kita rollback adalah ID 3. Oke. Kita tutup. Sini masih sama. Kita menggunakan commit terlebih dahulu. Kita cari kolom pasien. Oke. Ini akan kita coba. Error. Oke. Kita cek errornya ada di line 10 yaitu N. Oke. Coba semuanya. Oke. Untuk transaksi nomor 4 ini sudah kita buat ya. Lalu kita akan coba call transaksinya menggunakan GUI execute. Oke. Nah, di sini baru ada perubahan bahwa ID 3 kita ubah menjadi 17 ya. Lalu ID 7 nya tidak berubah apa-apa, sama seperti yang dicontoh. Oke. Rollback sudah, tadi commit juga sudah, update juga sudah untuk perubahan pasien. Lalu yang ketiga ada checkpoint. Di sini ada checkpoint ini adalah merupakan titik di mana proses terakhir yang disimpan seperti yang kita pelajari di rollback tadi ada commitnya itu ada di sininya kita sebelum kita masuk kita rollback nama pasiennya, lalu kita buat jadi seolah-olah yang terupdate adalah yang ini aja. Jadi yang di atas rollback itu tidak terinput. Oke. Oke, kita akan menambahkan beberapa line ya, ada 15 line untuk mencoba checkpoint yang akan kita bahas kali ini. Kita tambahkan untuk transaksi 5. Langsung kita hapus. Untuk parameternya sama seperti yang tadi. Transaksi pertama cuma ada penambahan di bagian
paling bawah yaitu save point 1. Oke. Save point ini untuk menentukan checkpoint yang akan ditentukan. Nah, sini kita tambahkan tadi ada 7. Lalu namanya Hanif. Jalan Babakan Lau keluar saya nomor 22. Oke, di sini kita tambahkan tadi save point, kita beri nama save point 1. Point 1 point 1 ya, samakan dengan yang ada di praktikum ya. Kalau kita tambahkan lagi saya tambahkan di sini sama seperti yang ada di contoh, yaitu 8. Lalu untuk namingnya sendiri kita ganti, nama pasiennya kita ganti Tina, alamatnya kita ubah menjadi Sangkuriang nomor 45. Tina kita ubah jenis kelaminnya menjadi 2 karena perempuan ya namanya. Oke, di sini kita buat rollback to save point 1. Oke. Oke, kita tambahkan lagi di sini untuk nomor pasien 9 dengan nama Lutfi. Alamatnya kita ubah sesuai dengan yang ada di contoh di Ponorogo. Di Ponorogo nomor 4. Untuk alamatnya kita ubah menjadi 1. Oke. Nah, di sini udah ada rollback, jadi langsung commit. Lalu kita arahkan untuk database-nya yaitu select from pasien lalu N. Yang kita harapkan di sini ada di gambar adalah Lutfi dan Hanif. Nomor 8 itu tidak ada gitu ya. Coba. Oke. Lalu kita call out. Oke. Terjadi error di sini. Di sini saya point 1-nya salah ya. Saya tambah 1 ya. Lalu oke. Kita export kembali. Nah, di sini sama seperti yang tadi ada di contoh, untuk ID pasien nomor 8 tidak tertera ya. Oke. Begitu transaksi nomor 5 ya, yaitu
save point atau checkpoint ya. Jadi kita bisa menambahkan transaksi checkpoint dalam rutin sini. Selanjutnya ada trigger. Untuk transaksi trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang memicu perubahan basis data. Jadi kalau ada event tertentu, dia akan menambahkan atau bisa mengupdate atau mendelete suatu database gitu. Contohnya di sini ada perintah-perintahnya, yaitu before insert, ya kan? Trigger ini berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan, atau after insert setelah atau before update sebelum dilakukan perintah update, after update setelah perintah update, lalu before delete sebelum perintah delete, after delete sebelum perintah delete. Di dalam contoh trigger ini kita akan mencoba di MySQL halaman tadi MySQL. Ya, di modul 6 ini kita sebelumnya sudah buat ya contoh kasus rumah sakit. Ini lalu yang akan kita buat adalah ide tersebut ya. Kita akan menambahkan dua tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi dengan rincian berikutnya. Kita akan menggunakan perintah SQL untuk tabel kita buat di sini. Oke, selanjutnya kita buat transaksi obat sini. Oke, sudah. Nah, ID obat sudah sesuai dengan primary key-nya. Terus untuk tabel transaksi obat ada ID transaksi dengan tabel 5. Oke, itu sudah kita buat sama seperti yang sudah ada di database saya, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat sudah terbuat ya. Lalu selanjutnya kita akan buat buka relasinya dari dua tabel yang tadi baru kita buat dengan cara masuk ke dalam tabel, lalu ke designer. Oke, sini kita show sini ada tabel obat yang masih kita hide ya, kita masukkan ke dalam sini, lalu kita masukkan sini. Oke, lalu kita relasikan dari obat, ID obat kita relasikan ke
ID obat juga yang ada di transaksi obat. ID obat, oke. Terjadi kesalahan. Mungkin kita coba dulu dari ID pasien. Kalau jika ada pasien, oke. Di sini belum terbentuk ya, karena kita lihat di sini untuk ID obat sudah dibuat key-nya, primary key-nya. Tapi di transaksi obat itu untuk primary key-nya belum di indeksnya belum diubah, jadi belum ada foreign key ya, kita tambahkan di sini. Jadi kan ID pasien ini menjadi foreign key ya, dan ID obat juga sama seperti foreign key seperti ID pasien. Lalu kita balik lagi ke dalam desain ya. Kita lihat lagi di sini hide solis, tambahkan di sini obat, lalu transaksi di sini. Oke, kita buat relasinya kembali dari sini ke ID obat ke ID obat ini. Kita buat cascade kembali. Oke, untuk ID obat sudah terrelasikan. Untuk selanjutnya kita set terlebih dahulu, lalu kita buat lagi relasinya dari ID pasien ke ID pasien yang ini. Escape. Oke. Jadi kesalahan untuk obat ya. Kita coba lagi. ID pasien. Buat case. Oke. Sudah terbentuk. Terbalik ternyata tadi untuk arah dari relasinya. Oke, jika sudah kita lihat di sini sudah terbentuk relasinya. Lalu kita akan menambahkan selanjutnya perintah trigger dari tabel pasien, tabel obat, dan tabel obat. Namun sebelumnya kita akan isi dulu untuk di tabel obat ya, supaya memudahkan untuk kita melanjutkan praktikum. Kami kaji 10.000 stopnya 10 tambahkan 002 sorry untuk kodenya 2
untuk amoxicillin amok 15.000 cuma 20 tambahkan lagi isi 3 kosong mau 7.000 stoknya kita buat 5. Oke, untuk data obatnya sudah kita buat ini seperti yang ada di tabel. Lalu di sini kita coba untuk trigger obat, itu menggunakan transaksi yang baru dengan membuat trigger tanggal jual, transfer, on. Terus kita throw, terus update set obat, stok obat, yuk perubahan. Untuk ini kita coba buat dulu transaksi transaksi, buat sini transaksi 5, transaksi 6. Trigger kalau jual terus kita buat lagi on transaksi obat, lalu for each row kita begin oke obat set stop stop kurang jumlah gimana di obat serangan yang obat. Oke, sini tadi listriknya kita tambahkan jadi oke. Oke, coba. Di sini ada kesalahan di line 2. Lihat di sini. Ini tidak perlu dan ini juga tidak perlu. Di line 2 itu tanggal juga.
Oh, untuk ininya saya salah. Saya delimiter. Oke, coba lagi. Delimiter. Tambahkan kembali. Kesalahan di delimiter udah. Delimiter. Oh, tuh. Sepertinya salah, ada kesalahan sedikit. Oke. Oke, tabelnya ada di transaksi obat. Oke, terus after, lalu di sini ada insert. Oke, kita masukkan komennya tadi. Update obat. Nah, tadi yang kita buat, tapi ternyata tidak perlu. Sini. Oke, sudah kita masukkan. Oke, untuk transaksi ini sudah kita buat. Untuk transaksi yang selanjutnya atau trigger sudah kita buat. Lalu untuk mencobanya, kita bisa masukkan sebuah data pada tabel obat, misalkan seperti ini. Seperti ini ya, kita coba. Atau bisa pakai ini.
coba di sini kita masukkan perintah di MySQL. Di SQL ini kita coba insert into transaksi obat ID pasien ada transaksi lalu ada ID pasien, lalu ada jumlah lalu total harga dengan value atau dua lima nol sekarang. Oke, coba jalankan komennya. Ada kendala ya, coba kita langsung dari sini kita masukkan untuk transaksi ID-nya cuma satu, lalu satu, untuk ininya tidak kita masukkan, lalu 0,22, lalu di sini ada 5, di sini ada 0. Oke. Sudah kita lakukan. Sini ada salah tadi untuk value-nya. Jadi ID transaksi segala macamnya tidak terinput dengan benar. Kita menggunakan PHP MyAdmin sudah bisa. Lalu selanjutnya kita lihat di sini di select from obat ya. Coba di sini from obat, obat. Coba kita lihat ini. Di sini kita lihat untuk ID 02 tadinya 20 kita ubah menjadi, karena ada transaksi jadi berkurang, stoknya menjadi 5, yaitu 15, sama seperti yang ada di contoh. Mungkin itu aja ya, yang pertama yaitu praktikum transaksi. Selanjutnya melakukan distribusi, praktikum basis data terdistribusi yang kedua. Oke, yang untuk replikasi atau data yang distribusi, saya menggunakan Windows 10.
Di sini saya juga udah mau mengaktifkan MySQL dan XMPP. Untuk Apache-nya udah kita aktifkan. Lalu selanjutnya kita membuat replication di dalam database yang udah kita buat di sini. Kita klik database-nya, lalu kita aktifkan service, klik start. Oke, udah. Kita buka browser, lalu kita coba ulang di sini. Nah, di sini ada replication. Sama ada replication atau replication. Sini kita masuk ke konfigurasi server application, yaitu master application. Kita klik configure it, master. Oke, kalau udah di sini sudah terbentuk sama seperti yang sini. Lalu kita buka MySQL config. Sudah ada. Oke, sini database yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya kita lihat di sini ada server ID. Di sini tidak ada server ID karena saya tidak menggunakan dua server, ya kan? Yaitu master dan Slack database. Jadi kemudian untuk database application-nya saya belum bisa, untuk mungkin di next video akan saya bahas untuk replikasi database. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.